Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Bapak Ibu guru hebat, berjumpa kembali bersama saya CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 3 Bangli, Widyarsa, dalam koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Menjadi seorang pendidik adalah sebuah pilihan yang penuh tanggung jawab untuk tetap dapat berkolaborasi, berinovasi, membimbing, menuntun peserta didik agar dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar dapat berkembang semaksimal mungkin sebagai dirinya sendiri dan juga sebagai anggota masyarakat. Seperti apa yang akan kita bahas pada koneksi antar materi modul 2.2 kali ini, yaitu salah satu peran seorang pendidik dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional dan kaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Nah, sebelum kita membahas tentang kompetensi sosial emosional yang perlu kita terapkan sebagai seorang pendidik, mari kita pahami dulu apa itu pengertian, tujuan, dan manfaat daripada pembelajaran sosial emosional dalam dunia pendidikan. Pembelajaran sosial emosional adalah sebuah usaha kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah untuk menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, serta berorientasi untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar peserta didik. Dan tujuan pembelajaran sosial emosional yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif peserta didik dan juga warga sekolah secara sosial emosional, baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Manfaat daripada pembelajaran sosial emosional yaitu tercapainya kebahagiaan psikologis dan kesejahteraan peserta didik atau well-being, sehingga dapat memiliki sikap yang positif terhadap dirinya dan juga orang lain. Bapak Ibu guru hebat, pembelajaran sosial emosional dapat dibagi menjadi 5 kompetensi atau KSE. Yang pertama adalah kompetensi kesadaran diri. Yang kedua adalah kompetensi manajemen diri. Yang ketiga, kompetensi kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan berelasi. Dan yang kelima adalah mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, kelima kompetensi itu merupakan kompetensi yang berhubungan dengan sosial emosional warga sekolah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif untuk berkesadaran penuh terhadap dirinya dan juga orang lain. Kompetensi kesadaran diri adalah sebuah kemampuan untuk memahami emosi, perasaan, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana dampaknya terhadap sikap perilaku kita terhadap berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Manajemen diri adalah kemampuan kita untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri yang efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai sebuah tujuan. Kesadaran sosial yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan berempati kepada orang lain, termasuk perbedaan-perbedaan orang lain, termasuk latar belakang, budaya, adat, ekonomi, dan sebagainya. Keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan sportif. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk melakukan pilihan-pilihan yang berdasar pada kepedulian, standar etika, manfaat, dan konsekuensi diri untuk kesejahteraan psikologis ataupun well-being, baik untuk diri sendiri, masyarakat, maupun kelompok. Nah, Bapak Ibu guru hebat, itu kelima kompetensi yang harus kita terapkan sebagai seorang pendidik sehingga kita dapat berperan secara maksimal sesuai dengan materi sebelumnya, yaitu nilai dan peran guru penggerak sehingga
tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain perbedaan latar belakang, ekonomi, budaya, adat, tradisi itu, kita harus melihat juga bahwasannya kita memiliki tantangan yang cukup besar. Bagaimana siswa berasal dari berbagai perbedaan, seperti perbedaan gaya belajar, minat, karakter, profil, sehingga kita juga membutuhkan perbedaan atau diferensiasi dalam hal produk, konten, proses, dan juga asesmen daripada pembelajaran. Sehingga kita di saat memberikan itulah kita melakukan pendidikan atau penerapan PSA atau pendidikan sosial emosional untuk membantu diri kita dan juga anak didik agar dapat memenuhi kebutuhan gaya belajar mereka, kebutuhan belajar peserta didik, dan juga kemampuan kita mengelola emosi dan perasaan kita sendiri sebagai seorang pendidik. Dan bagaimana keterkaitan materi modul 2.2 ini dengan materi sebelumnya? Ya, seperti yang kita tahu bahwasannya pembelajaran sosial emosional merupakan bagian dari satu karakter guru, yaitu olah rasa dan olah hati, serta nilai dan peran guru penggerak untuk mengakomodir semua perbedaan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara berdiferensiasi, dibantu dengan pembelajaran sosial emosional untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selain daripada itu, untuk memaksimalkan peran kita sebagai seorang pendidik melalui pendidikan berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, pembangunan budaya positif, tentu kita tidak bisa sendiri. Kita memerlukan usaha kolaboratif antara kepala sekolah, rekan sejawat, dan semua warga sekolah, termasuk orang tua dan juga masyarakat. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, sekian koneksi antara materi modul 2.2 dengan materi sebelumnya yang dapat saya sampaikan tentang pendidikan sosial emosional. Semoga dapat bermanfaat dan salam sehat bahagia.